Soal TKA Bahasa Indonesia kali ini kayaknya gampang banget. Tapi karena justru dianggap gampang, banyak peserta yang tidak teliti dan kehilangan poin di soal-soal berikut. Kalau kamu kira-kira bakal kejebak juga ya? Halo Sobat Bima, kembali lagi di YouTube Bimbingan Alumni. Pada video kali ini, kita akan membahas soal-soal TKA Bahasa Indonesia berbasis bacaan yang sering muncul dan menjebak para peserta. Bersama aku, Kak Rojali, tutor bimbingan alumni. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita masuk ke soal yang pertama. Soal nomor 1. Pada soal nomor 1 ini, kita diberikan sebuah teks sastra tentang cerita patung batu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, soal ini berfokus pada peristiwa apa yang mungkin akan terjadi kepada teman si aku jika penciptanya tidak wafat. Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Dalam kasus ini, kita diminta untuk menentukan alternatif alur yang mungkin terjadi apabila pencipta dari teman si aku ini tidak wafat. Ini untuk mengingatkan teman-teman bahwa di sini ada sebuah soal, sebuah teks, maksud saya adalah sebuah teks tentang sastra ya, teks sastra tentang cerita sebuah patung. Jadi teman-teman bisa pause video ini dulu, lalu coba baca ceritanya. Kalau sudah dibaca, di sini ada lagi, satu lagi paragraf terakhir, bisa di-pause dulu videonya dan dibaca teks tersebut. Oke, kalau teman-teman sudah membacanya, kita lihat bahwa patung batu ini, dia seolah-olah hidup, ya, seolah hidup dan bisa berpikir. Awalnya si patung batu ini mengatakan dia itu terkena hujan deras, lalu dingin menusuk, dan seterusnya. Dia mengalami penderitaan sebagai patung, gitu ya. Lalu dia, di akhir paragraf dikatakan bahwa si patung ini sadar bahwa suatu saat dia akan bernasib sama dengan temannya yang retak, mulai hilang, tertiup angin, gitu ya, lalu diabaikan oleh manusia. Namun, apa yang akan terjadi pada temannya? Kita lihat di sini di paragraf ketiga, aku pernah punya teman sesama patung. Namun, saat penciptanya wafat, ia dianggap tidak berguna lagi. Itu kalau penciptanya wafat. Dengan kata lain, kalau penciptanya tidak wafat, bisa jadi si patung ini tetap dianggap sebagai patung yang berguna. Lalu kita lihat lagi, ketika penciptanya wafat, yang terjadi pada temanku ini, temanku ditinggalkan di jalan, diterpa hujan, hingga perlahan terkikis. Itu ketika penciptanya wafat. Nah, bagaimana ketika penciptanya tidak wafat? Bisa jadi temanku ini tidak ditinggalkan, lalu kalaupun diterpa hujan, dia akan diurusi oleh penciptanya karena penciptanya masih hidup. Dan ketika di sini dikatakan hingga perlahan terkikis, kemungkinan ketika penciptanya tidak wafat, si patung ini tidak akan dibiarkan terkikis. Seperti itu. Artinya, kita harus mencari pilihan jawaban yang bertentangan dengan apa yang ada di teks. Jadi, kalau di teks dibilangnya penciptanya wafat, di soal ini penciptanya tidak wafat. Kalau di teks dikatakan patungnya diabaikan, akan hancur, akan terkikis, berarti kita cari mana pernyataan yang menyatakan kebalikannya. Mari kita lihat opsi A. Temannya akan tetap dirawat sehingga tidak ditinggalkan di jalan. Ini sangat mungkin sebagai kejadian yang akan terjadi apabila penciptanya tidak wafat. Lalu opsi B, temannya akan dipindahkan ke tempat yang lebih aman agar tidak cepat terkikis. Ini sesuai dengan alternatif yang tadi kita buat, bahwa kebalikan versi dari terkikis adalah tidak dibiarkan terkikis. Lalu yang C, temannya akan dibiarkan terkikis hujan dan angin. Opsi C tentu saja tidak kita pilih karena jelas-jelas bertentangan dengan opsi B. Lalu opsi D, temannya akan dipugar atau diperbaiki ketika mulai retak. Ini sangat mungkin terjadi ketika penciptanya masih hidup. Lalu yang E, temannya dibiarkan ditumbuhi lumut sebagai tanda kehidupan. Tentu saja tidak. Ketika temannya ditumbuhi lumut, artinya penciptanya tidak ada atau wafat. Dengan demikian, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah opsi A, B, dan juga opsi D.
Soal nomor 2. Pada soal nomor 2 ini ditanyakan emosi yang paling dominan muncul dari cerpen di atas adalah pada materi sastra biasanya ada alur tokoh, penokohan, watak, amanat, dan seterusnya. Nah, pada soal kali ini yang ditanya adalah emosi atau watak yang dimiliki oleh si tokoh utama, yaitu si patung. Kalau kita perhatikan, di paragraf terakhir, itu ada kata-kata, aku sadar suatu saat aku akan bernasib sama dengannya. Dengannya itu berarti temannya yang sebelumnya, yang hancur. Tubuhku sudah retak, bagian-bagiannya mulai hilang ditiup angin. Manusia tetap lalu lalang tanpa peduli, namun aku masih mensyukuri kebersamaan singkat dengan si hijau. Kami berbeda bahasa, tapi saling menemani. Di bawah langit biru, sinar matahari dan siraman hujan, aku merasa hidup meski hanya sejenak. Kini hijau itu telah pergi, hujan berhenti dan tubuhku makin rapuh. Aku tahu waktuku hampir habis. Sebelum roboh, izinkan aku berpamitan pada dunia yang tidak ramah. Jadi, dari beberapa kata yang muncul, atau bahkan banyak kata yang muncul di teks ini, kita dapat memastikan bahwa emosi yang terdapat atau yang dominan pada teks ini adalah emosi sedih. Sedih yang dialami oleh si patung karena dia sebentar lagi akan hancur dan tidak diingat oleh kehidupan manusia. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah opsi C. Soal nomor 3. Pada soal nomor 3 kali ini, yang ditanya adalah kalimat mana saja dari dalam cerpen tersebut yang membuktikan karakter aku sudah pasrah dengan hidupnya. Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Artinya, antara A, B, C, D, E bisa jadi A, B, C, D, atau bahkan E itu bisa menjadi jawaban. Nah, mari kita lihat. Karena yang ditanya adalah sikap pasrah, kita tinggal pilih saja kalimat mana yang menggambarkan kepasrahan. Tapi sebelum itu, teman-teman harus paham bahwa apa itu pasrah? Pasrah itu berarti menerima keadaan sepenuhnya. Biasanya, dalam teks-teks sastra seperti ini, sikap pasrah itu ditunjukkan dengan hal yang tidak menyenangkan atau hal yang tidak enak yang dialami oleh tokoh. Mari kita lihat antara A, B, C, D, E mana saja pernyataan yang menggambarkan hal negatif yang dialami tokoh dan dia menerimanya. Mari kita lihat yang A. Aku sadar suatu saat aku akan bernasib sama. Di sini ada di paragraf ini, di awal paragraf keempat ya, di teksnya. Aku sadar suatu saat aku akan bernasib sama. Ini adalah kalimat yang menggambarkan kepasrahan dari si tokoh patung, bahwa dia akan bernasib sama. Nasib yang seperti apa? Nasib yang digambarkan di paragraf sebelumnya, yaitu nasib temanku yang ditinggalkan di jalan, diterpa hujan, hingga perlahan terkikis. Lalu kemudian di ujungnya adalah kini ia telah lenyap terbawa angin. Ini adalah hal yang dialami oleh temannya si aku, ya. Nah, si aku sendiri, dalam hal ini si patung yang seolah-olah bisa bicara, dia pasrah bahwa nasibnya akan sama dengan temannya. Jadi yang A itu sudah betul. Lalu kita lihat yang B, tubuhku sudah retak, bagian-bagiannya mulai hilang ditiup angin. Di teks ini juga ada di sini ya, tubuhku sudah retak, bagian-bagiannya mulai hilang ditiup angin. Ini adalah gambaran deskripsi apa yang dialami oleh tokoh aku. Kalimat pertama dan kalimat kedua paragraf keempat ini saling berkaitan dan menggambarkan kepasrahan yang dialami oleh tokoh patung aku, gitu ya. Jadi yang B ini juga betul sebagai gambaran apa yang terjadi pada si tokoh aku. Lalu yang C, aku tahu waktuku hampir habis. Nah, di opsi C ini juga bisa kita pilih karena pernyataannya aku tahu, berarti adanya kesadaran. Sadar bahwa apa? Sadar bahwa nasib tokoh aku akan hampir habis, ya. Habis di sini bisa merujuk kepada tadi bisa hilang, lenyap, terbawa angin. Lalu opsi D, sebelum roboh, izinkan aku berpamitan pada dunia yang tidak ramah. Di opsi D ini juga bisa kita pilih karena pernyataannya cenderung negatif sebelum roboh. Artinya si tokoh patung ini sadar bahwa dia akan roboh,
berarti dia sudah pasrah. Dan dia pasrah akan, sebelum dia roboh, dia ingin berpamitan pada dunia yang tidak ramah, gitu ya. Lalu yang E, namun aku masih mensyukuri kebersamaan singkat dengan si hijau. Opsi E tidak kita pilih. Kenapa? Karena di sini menyatakan hal yang positif. Aku masih mensyukuri. Berarti ini bukan suatu kepasrahan, tetapi sebuah rasa syukur. Berbeda dengan apa yang ditanyakan oleh soal. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah opsi A, B, C, dan D. Soal nomor 4. Pada soal nomor 4 kali ini, yang ditanya adalah penggunaan diksi yang salah pada paragraf 2 terdapat dalam kalimat. Pertanyaannya seputar diksi. Apa itu diksi? Diksi artinya pemilihan kata. Jadi soal ini bertanya, mana antara kalimat pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang menggunakan kata yang salah atau tidak tepat? Biasanya, soal seputar diksi dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah kata itu secara keseluruhan tidak sesuai dengan konteks penggunaan. Contoh, misalnya ada kata hasil dan akibat. Hasil dan akibat bisa saja memiliki makna yang mirip. Hasil, akibat, dampak, efek itu memiliki makna yang mirip. Tetapi bisa jadi penggunaannya salah. Contoh pada kalimat, kapan akibat ujian dibagikan. Jadi kalau ada kata akibat ujian itu tentu tidak tepat karena tidak sesuai dengan konteks. Seharusnya bukan akibat ujian tetapi hasil ujian. Dalam bahasa Indonesia, sebuah kata memang memiliki banyak sinonim ya. Beberapa kata punya sinonim lebih dari satu. Tapi penggunaannya berbeda sesuai dengan konteksnya masing-masing. Yang kedua, ini berkaitan dengan ejaan. Jadi, bisa jadi ada kata yang ejaannya mirip, tetapi karena perbedaan satu huruf atau kesalahan dalam penulisan satu huruf, maknanya jadi berbeda. Seperti itu ya. Lalu, untuk kasus soal ini, kita akan melihat antara kalimat 1, 2, 3, dan 4 di paragraf 2, mana kira-kira yang diksinya salah. Paragraf kedua dimulai dari sini. Tidur telentang kerap memicu dengkuran karena lidah terdorong ke belakang akibat gravitasi. Kalau kita lihat di sini ada kata telentang. Telentang ini secara ejaan sudah tepat, sudah benar. Telentang gitu ya, bukan terlentang tapi telentang. Jadi ini sudah benar. Telentang itu berarti posisi tidur ketika wajah menghadap ke atas, seperti itu ya. Kerap memicu dengkuran karena lidah terdorong ke belakang. Sini sudah betul juga ke belakang. Biasanya beberapa kata sengaja ditulis salah. Contoh misalnya ke 7. Nah, penggunaan penulisan ke apabila diikuti oleh angka itu harus digabung tulisannya. Jadi ke-7 ini salah, yang benar adalah ke-7. Ini yang benar. Itu kalau diikuti oleh bilangan ya. Tetapi kalau misalnya langsung angka ya, angka seperti ini ke-7 lalu ada angka 7-nya itu menggunakan tanda hubung atau yang sering disebut sebagai tanda strip ya. Jadi ke strip 7 gitu. Lalu kalau tidak diikuti oleh bilangan, itu berarti menandakan tempat. Contoh, ke pasar, ke rumah, ke belakang. Sehingga penulisan ke pada kalimat ini sudah betul. Selanjutnya, akibat gravitasi. Gravitasi sudah betul. Terkadang ada soal yang sengaja mengubah huruf V menjadi F. Contoh pada kata aktivitas. Nah, biasanya bentuk F dan bentuk V ini sering dibuat menjadi sengaja salah oleh soal. Yang benar adalah aktivitas dengan menggunakan huruf V. Gravitasi sudah betul menggunakan huruf V. Jadi dari kalimat 1 kita menemukan bahwa pernyataannya benar semua, tidak ada ejaan yang salah.
penggunaan katanya juga sudah tepat sesuai dengan konteks. Konteksnya adalah tentang posisi tidur ya, tidur telentang yang bisa mengakibatkan dengkuran ya, karena lidahnya terdorong ke belakang akibat gravitasi. Mari kita lihat di kalimat kedua. Akibatnya, saluran pencernaan dapat tersumbat dan menimbulkan obstructive sleep apnea. Nah, kalau kita lihat di kata pencernaan, ini tidak sesuai dengan konteks. Mengapa? Karena sedang membicarakan posisi tidur yang mempengaruhi ini ya, saluran pernapasan ya, harusnya bukan pencernaan. Karena ada kata-kata memicu dengkuran, lidah terdorong ke belakang, gitu ya. Dan ada kata apnea. Apnea itu berarti kondisi pernapasan yang terganggu ya dalam bahasa Indonesia. Dan obstructive sleep apnea juga harusnya ditulis miring, bukan lurus. Dengan demikian, jawaban yang tepat untuk soal penggunaan diksi yang salah terdapat pada kalimat kedua, atau yang lebih tepat jawabannya B. Gimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan cara menjawab soal-soal TK Bahasa Indonesia? Terus berarti ya Sobat Bima? Jangan lupa follow Bimbingan Alumni. Klik like and share video ini sekarang juga. Bimbingan Alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih Bimbingan Alumni.